Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arlanda, NIM 19067023. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu administrasi layanan khusus. Baiklah, akan kita mulai presentasinya yaitu tentang administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus yaitu proses belajar mengajar memerlukan berbagai fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di kelas. Fasilitas yang dimaksud antara lain adalah perpustakaan sekolah, usaha kesehatan sekolah, dan laboratorium sekolah. Guru memegang peranan penting dalam administrasi fasilitas ini. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ada berbagai jenis layanan khusus, tetapi hanya 3 jenis yang dibicarakan di bagian ini. Yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Yang kedua, usaha kesehatan sekolah, dan yang ketiga laboratorium. Yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Sedangkan fungsi perpustakaan sekolah yaitu fungsi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan yang lebih luas dan menambah wawasan. Yang kedua yaitu fungsi informasi, yaitu tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta memenuhi rasa ingin tahu siswa dan guru tersebut. Yang ketiga, fungsi rekreasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang dimaksud adalah bahan pustaka yang dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset, hiburan, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi penelitian, yaitu menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang kelima itu fungsi penyaluran hobi. Perpustakaan sekolah yang baik juga harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Yang keenam itu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta para pelajar dapat diikuti sertakan dalam pekerjaan rutin perpustakaan, membantu penyelenggaraan meminjam pengembangan buku, dan mencek buku yang ada di rak ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Yang B, pengelolaan bahan pustakaan. Sebelum bahan pustakaan dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengelolaan bahan perpustakaan tersebut melalui tahapan berikut. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan berarti mengolahkan bahan pustaka menurut subjek atau golongan isinya. Yang kedua, katalogisasi, merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Yang ketiga, pemberian stempel. Setiap buku yang baru diterima pihak perpustakaan harus diberi stempel. Stempel perpustakaan dapat dilakukan pada bagian halaman dan lainnya. Yang kedua, usaha kesehatan sekolah. Sekolah sebagai suatu sistem perlu memiliki lingkungan kehidupan yang mencerminkan hidup sehat, menjamin adanya proses belajar mengajar, serta menciptakan kondisi yang mendukung dan tercapainya kemampuan hidup sehat. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat
yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Tujuan usaha kesehatan sekolah. Secara umum, tujuan UKS adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup secara sehat dan serajat kesehatan peserta didik atau siswa serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yang selanjutnya, ruang lingkup usaha kesehatan sekolah. Ruang lingkup UKS tercermin dalam tri program UKS yang dikenal dengan istilah Trias UKS yang meliputi sebagai berikut. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan pada jam pelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah pertama. Sedangkan yang ketiga yaitu laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melakukan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Dalam pengertian yang lebih luas, laboratorium tidak hanya gedung atau ruang dalam peralatan lainnya, tetapi juga kelas, sekolah, masyarakat, bahkan alam semesta juga disebut sebagai laboratorium. Jenis-jenis laboratorium yaitu jenis laboratorium tersebut antara lain menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Dan menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS dan laboratorium IPA. Untuk bidang ilmu teknik, laboratorium dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang C, perencanaan penggunaan labor. Sebelum menggunakan labor, perlu dibuat perencanaan penggunaan terlebih dahulu. Rencana penggunaan labor minimal memperhatikan hal berikut: jenis labor yang dapat digunakan, siswa atau pihak yang menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang ada, jenis bidang studi, topik yang akan dipelajari. Secara lebih rinci, langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor adalah penganalisaan kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, penentuan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga, pengembangan materi dan pokok pembahasan. Dan yang keempat, pengembangan desain instruksional. Dan yang kelima, penetapan apakah seluruh bagian 1-2 bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratorium atau workshop. Yang keenam, peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh, penempatan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Selanjutnya yaitu kafetaria. Kafetaria sekolah. Pertimbangan awal pendidikan kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagai mestinya karena siswa dapat lapar dan haus. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria adalah administrasi kafetaria atau warung atau kantin sekolah harus menjaga kesehatan atau higienis masakan-masakan yang dijajankan kepada siswa. Yang kedua, kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi dan bila mana perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Usahakan agar kafetaria, warung kantin, atau
Sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Di kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku negatif. Baiklah, mungkin administrasi pelayanan khusus sangat diperlukan untuk melengkapi keorganisasian dalam sekolah. Namun, dalam pelaksanaan administrasi pelayanan khusus ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena administrasi pelayanan khusus merupakan saran atau prasarana di administrasi pendidikan yang merupakan sistem kerja sama di antara para personel pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan tidak dapat dikerjakan dengan sempurna tanpa ada administrasi pelayanan khusus. Jadi administrasi pelayanan khusus ini merupakan kerjasama dengan manfaat sumber daya baik sumber manusia maupun non-manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.